Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 1 Januari 2023. Bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Udrandi Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, pengamanan tahun baru 800 petugas gabungan Polri TNI, Dinas Perhubungan Kabupaten Karo dan dinas terkait disiagakan dan patroli wilayah. Kesiapsiagaan ini guna menciptakan suasana aman kondusif dan kelancaran masyarakat maupun pengunjung dalam merayakan Tahun Baru 2023. Di halaman Mapolres Tanah Karo dilaksanakan apel gabungan petugas dan patroli wilayah dalam perayaan Tahun Baru 2023. Giat ini guna memastikan malam pergantian tahun dan perayaan Tahun Baru di Kabupaten Karo berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif, menciptakan suasana tertib demi kenyamanan bagi masyarakat maupun pengunjung. Kabupaten Karo merupakan kawasan wisata yang ramai dikunjungi saat pergantian tahun dan libur tahun baru. 800 petugas gabungan Polri TNI, Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, dan dinas terkait lainnya disiagakan, baik di pos pengamanan dan pelayanan maupun di sejumlah titik rawan dan kemacetan lalu lintas. Mengantisipasi malam pergantian tahun baru dengan saling berkolaborasi dalam pengamanan. Setelah apel selesai, kegiatan dilanjutkan dengan patroli wilayah. Titik start di Mapolres Tanah Karo, petugas gabungan patroli skala besar dengan kendaraan bermotor keliling di sejumlah wilayah mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Sidabutar mengatakan petugas disiagakan di pos pengamanan yang telah ditentukan serta di sejumlah titik yang diprediksi lokasi keramaian. Menjaga kegiatan masyarakat dalam menyambut malam pergantian dan perayaan Tahun Baru serta patroli keliling dan mencegah potensi kejahatan. Jadi untuk malam tahun baru sendiri di wilayah hukum kami ada 3 lokasi yang kita lakukan pengamanan. Yang pertama di Miki Holiday, kemudian yang kedua di Tugu Juang Brastagi, yang ketiga di Tugu Bambu Runcing Kabanjahe. Adapun langkah-langkah atau personil pengamanan yang kita plotting, baik itu pengamanan terbuka maupun tertutup, serta patroli untuk mengamankan masyarakat yang merayakan tahun baru, itu sejumlah 385 personil gabungan dari Polres Tanah Karo, kemudian juga ada personil dari Polda Sumatera Utara, dari Brimob, Samapta, dan dari Reskrim. Situasi pergantian tahun 2023 di Kota Kabanjahe dan Brastagi, Kabupaten Karo berlangsung aman dan kondusif. Di beberapa titik jalan raya dipadati masyarakat dan pengunjung dalam menyambut tahun baru dengan optimis dan semangat baru. Beberapa titik keramaian di Kota Kabanjahe dan Brastagi, Kabupaten Karo dipadati masyarakat dan pengunjung yang memadati sejumlah titik jalan raya inti kota seperti kawasan Tugu Bambu Runcing Kabanjahe dan Tugu Perjuangan Brastagi. Terlihat antusias masyarakat menyaksikan pesta kembang api pergantian tahun 2023. Keramaian masyarakat sampai ke badan jalan, namun berjalan tertib. Demikian juga di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo. Dengan kemerihan panggung hiburan rakyat di halaman Taman Menjua-Jua Brastagi, di mana masyarakat bergembira ria dan berbahagia, turut serta menyaksikan pergantian tahun, menghadapi tahun baru 2023 lebih optimis dengan semangat baru. Pada umumnya situasi malam tahun baru di Kabupaten Karo berlangsung aman dan kondusif dengan pengamanan petugas gabungan di sejumlah pos dan titik rawan. Masyarakat dan pengunjung diimbau dalam merayakan tahun baru untuk tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan kegiatan negatif apalagi tindakan kriminal, tidak konvoi kendaraan bermotor yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat maupun main petasan yang berbahaya bagi diri dan orang lain. Sebagai wujud rasa syukur, PT Pelindo menggelar tasyakuran dan zikir bersama guna merefleksi tahun 2022 dan menyongsong tahun 2023. Kegiatan diadakan di Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan pada malam pergantian tahun 2023. Acara tasyakuran bersama grup PT Pelindo Persero untuk menyongsong tahun 2023 sekaligus penyemangat para pegawai PT Pelindo dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kegiatan langsung dihadiri Yerham Harit sebagai Head PT Pelindo Regional 1 bersama para staf.
Tasyakuran dan zikir bersama yang dilaksanakan bertepatan pada malam pergantian tahun baru 2023 ini untuk melakukan refleksi dan mencapai cita-cita menjadikan Belawan sebagai transportation hub serta maritim hub di kawasan Asia Tenggara serta menjadikan partner investasi, partner ekonomi kita berbagai sektor dan terus mendukung industri transportasi, infrastruktur maupun juga investasi kita ke depannya untuk mengayomi masyarakat di pesisir pantai Belawan. Corporate Communication PT Pelindo Multi Terminal Farid Khairmanwan mengatakan adanya kegiatan yang dihadiri unsur pusat ini adalah untuk menyongsong tahun 2023 guna mencapai yang lebih baik lagi bagi perusahaan dan bisnis ekonomi bagi seluruh lingkungan masyarakat. Selain itu untuk semakin mewujudkan peran Pelabuhan Bandar Deli Belawan dalam memberikan pelayanan terbaik yang sangat positif bagi perkembangan ekonomi khususnya di Medan Utara. Sementara pada malam pergantian tahun baru 2023, masyarakat pesisir Belawan merayakannya dengan mendapatkan pengamanan dari petugas TNI Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan maupun dari petugas pemerintah Kecamatan Medan Belawan di sekitar Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan. Pergantian tahun selalu menjadi momen bagi setiap orang mengharapkan agar tahun 2023 lebih baik untuk masa yang akan datang. Momentum tahun baru diharapkan dapat menjadi semangat dalam menjalankan tugas ke depan dan bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Utara, agar terhindar dari segala musibah dan bencana. Beragam tanggapan dan harapan disampaikan masyarakat terhadap tahun baru 2023 seperti terangkum berikut ini. Nyelamin nomor saya ini, Pak. Belanja kapan, Pak? Ya, saya harap untuk tahun 2023 sebagai Kota Medan, saya berharap penanganan banjirnya bisa diperbarui bagi Bapak Bobi, semoga cepat dilaksanakan. Kedua, masalah macet di Kota Medan juga itu saya rasa dari pengalihan lalu lintasnya diperbaiki. Si ekonomi apa? Kalau sisi ekonomi, alhamdulillah kita ya berpun step by step sudah mulai bangkit untuk pulih dan jauh lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan rezeki kita semua lancar. Amin. Berharap Kota Medan ini lebih maju supaya tidak banyak ugal-ugalan anak sekolah, dan berharap Kota Medan tidak akan banjir lagi seperti sekarang ini yang sungai meluap dan rumah-rumah warga terendam. Saya berharap Kota Medan akan lebih tertib dengan adanya wali kota kita yang baru ini, dengan bijaksana memberitahukan masyarakatnya agar lebih menjaga lingkungan, kebersihan. Untuk hal pemerintah, ya kalau bisa ya stabilitas ekonomi pemerintah memperhatikanlah seperti itu, dan terutama di bidang lalu lintas, macet dan yang lain-lain masih banyaklah yang diharapkan dari pemerintah, karena 2023 ini prediksinya kan luar biasa ketakutan kita terkait masalah resesi ekonomi global. Jadi itulah harapan kami dari Mitra Gojek Indonesia. Tahun 2023 ini moga-moga keamanan lebih ditingkatkan lagi. Karena apa? Sekarang begal terlalu banyak, kemudian geng motor, itu anak-anak yang kumpul-kumpul malam-malam itu kita agak meragukan. Mudah-mudahan para bapak kita kepolisian bisa mengatasinya dengan baik. Narkotika sendiri, Pak? Peredaran narkotika? Ya, peredaran narkotika kalau bisa ya jangan beredar lagi lah. Karena itu merusak generasi muda kita yang akan datang. Kalau generasi muda kita rusak, siapa yang akan memimpin negara ini dengan baik lagi? Mungkin ya kalau tahap yang tua-tua sekarang mungkin 10 tahun, 20 tahun mendatang udah nggak ada lagi. Menyambut pergantian tahun 2023, Forum Silaturahmi Pemuda Islam Binjai Bersatu Indonesia (FOSIBI) mengadakan konser dan dakwah di halaman parkir Masjid Agung Binjai malam tadi. Forum Silaturahmi Pemuda Islam Binjai Bersatu Indonesia mengajak umat Islam khususnya para pemuda-pemudi Kota Binjai agar mengisi malam pergantian tahun baru 2023 dengan kegiatan keagamaan seperti memperbanyak beribadah dan berzikir. Konser nada dan dakwah merupakan salah satu cara agar anak muda dapat melakukan hal yang positif pada malam pergantian tahun baru 2023. Konser nada dan dakwah sekaligus zikir dan doa bersama ini mendapat antusias anak muda Kota Binjai dengan menampilkan nasyid 6 Akademi Dai Cilik
pentas aksi anak sekolah Min Binjai, puisi dan solawat Ibkoh Kota Binjai. Ketua Fosibi Kota Binjai Muhammad Syafi'i mengatakan momen pergantian tahun dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah anak muda di satu titik dengan melakukan kegiatan bermakna yang bernuansa Islam agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konser nada dan dakwah ini melibatkan berbagai ormas Islam yang ada di Kota Binjai agar tercipta Binjai yang bermartabat dan Binjai yang religi. Memaknai dengan hal-hal yang positif. Jadi harapan Pak Wali dengan pergantian tahun baru ini seluruh pemuda-pemudi Islam ini akan dikumpulkan di satu titik, yaitu di Masjid Agung yang kiranya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan fildacil, kegiatan nasid-nasid dan bernuansakan akapela, nuansa musik Islam, beserta nantinya akan diisi kembali oleh ceramah dan pandangan-pandangan umum yang akan nantinya dipimpin oleh Pak Wali, baik Ketua MUI, baik juga penasihat kami, ayahanda kami Jaharudin Batubara, beserta dari unsur Muspida, termasuk nantinya yaitu Bapak Ketua DPRD Kota Binjai. Salah seorang pemuda Islam Kota Binjai, Yusril Koto, mengatakan kegiatan konser nada dakwah ini dilakukan agar pemuda-pemudi di Kota Binjai dapat memaknai pergantian tahun baru 2023 dengan tidak melakukan perbuatan anarkis yang dapat meresahkan masyarakat. Dengan adanya konser nada dan dakwah ini, karena karakteristik pemuda itu suka dengan yang namanya kekinian, maka kami mewujudkan itu untuk mensatukan titik pemuda-pemudi Islam di Kota Binjai akan hadir di Masjid Agung Kota Binjai untuk berkumpul dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif yang tidak bermanfaat di tengah masyarakat. Lalu dengan adanya ini kami mendukung program dari Bapak Wali Kota Kota Binjai. Visi misinya yaitu salah satunya Kota Binjai yang religius. Yang pertama tadi di hari yang Jumat lalu Bapak Wali Kota telah meletakkan batu pertama Islamic Centernya. Lalu dengan adanya kami membantu mewujudkan Kota Binjai yang religius. Konser nada dan dakwah juga diisi dengan tausiah agama yang disampaikan Al-Ustadz Abdil Muhadir Ritonga serta dihadiri asisten 3 Kota Binjai, Ketua BKM Masjid Agung Haji Jaharudin Batubara dan tokoh pemuda Sumatera Utara Hendro Susanto. Ya, pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Iya, Enggak suka warna air. Wangi banget. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif.
Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Tingkat kriminalitas atau tindak pidana di wilayah hukum Polresta Deli Serdang selama 2022 mengalami kenaikan sebanyak 51 kasus dibanding tahun 2021. Hal itu dikatakan Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji dalam paparan akhir tahun 2022 yang digelar di Aula Terbuka Polresta Deli Serdang Jumat sore kemarin. Di tahun 2021 mencapai 1.324 kasus, sementara di tahun 2022 mencapai 1.375 kasus, mengalami peningkatan sebesar 3,8%. Sementara dalam hal penyelesaian tindak pidana pada tahun 2021 mencapai 1.257 kasus dan pada tahun 2022 mencapai 1.053 kasus, mengalami penurunan 204 kasus atau sebesar 16%. Untuk kasus narkoba mengalami kenaikan sebanyak 13 kasus atau 3%. Pada tahun 2021 ada 377 kasus dan pada tahun 2022 ada 390 kasus. Sedangkan dalam penyelesaian perkara pada tahun 2021 ada sebanyak 380 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 399 kasus mengalami kenaikan 19 kasus atau sebesar 5%. Polresta Deli Serdang juga melakukan penindakan aksi premanisme sebanyak 403 orang dan untuk kasus kecelakaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 terdapat 353 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 366 kasus mengalami peningkatan 13 kasus dengan jumlah meninggal dunia di tahun 2021 sebanyak 123 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 108 jiwa. Tidak terjadi gangguan. Saya menghimbau masyarakat semua khususnya Kabupaten Deli Serdang, ya kita rayakan saja tahun 2023 ini dengan sederhana, dengan berdoa dan melakukan hal-hal positif ada di lapangan. Karena mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang agar merayakan pergantian tahun sederhana mungkin dan tidak menyalakan petasan serta menggelar pesta kembang api. Press rilis pengungkapan dan penindakan hukum tindak pidana kriminal dan narkotika Polres Sanakaro tahun 2022 mengalami penurunan. Tindak pidana umum menurun 10% dan narkotika menurun sebesar 41%. Polres Sanakaro mengungkapkan penanganan dan penindakan hukum tindak pidana umum dan narkotika tahun 2022. Tindak pidana umum menonjol yakni penganiayaan berat, pembunuhan, curas, dan curat menurun 10% dari 330 kasus di tahun 2021 menjadi 297 kasus di tahun 2022. Mengungkap 16 kasus curanmor, 6 kasus curas, dan 52 kasus perjudian. Untuk pemberantasan narkotika mengalami penurunan sebesar 41% dari 163 kasus pada tahun 2021 menjadi 96 kasus di tahun 2022. Namun untuk barang bukti yang disita mengalami peningkatan pengungkapan yang berfokus kepada bandar ataupun pengedar. Barang bukti sabu naik dari 302 gram pada tahun 2021 menjadi 848 gram pada tahun 2022. Jenis ganja dari 94 batang menjadi 550 batang serta ekstasi dari 2 butir menjadi 37 butir. Kapolres Sanakaro AKBP Roni Nikolas Sidabutar menjelaskan beberapa kasus banyak diselesaikan secara perdamaian atau restoratif justice, di mana penanganan perkara tidak sampai ke ranah peradilan, dengan mengedepankan penyelesaian perkara secara adat kekeluargaan. Terus menonjol yang kita paparkan tadi, kalau untuk kejahatan konvensional ada beberapa kasus, contohnya pembunuhan, penganiayaan berat mengakibatkan meninggal dunia, kemudian untuk kasus terhadap anak, ada kasus yang kemarin Fakih, ya,
inisial F 4 tahun itu dianiaya oleh bibinya dan pamannya. Kemudian juga untuk kasus korupsi. Itu beberapa kasus yang kita paparkan ditambah dengan pengungkapan kasus-kasus narkotika yang ada di Tanah Karo. Polres Tanah Karo meraih penghargaan Kompolnas Award 2022, nominasi 10 Polres terbaik se-Indonesia. Capaian kinerja yang meliputi penyelesaian kasus, restoratif justice, vaksinasi, program unggulan Polri, dan transparansi pelayanan publik. Polres Toba gelar konferensi pers terkait pencapaian kinerja Polres Toba di tahun 2022 yang bertempat di Aula Harungguan Mardemak, Polres Toba. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat menyampaikan untuk penanganan kasus pidana lebih baik dan ada peningkatan, dan ditambahkan terkait penanganan narkoba di wilayah hukum Polres Toba mengalami penurunan sesuai dengan harapan. Sementara di sektor lalu lintas terkait angka kecelakaan lalu lintas mengalami angka kenaikan dan terkait korban meninggal dunia akibat laka lantas mengalami penurunan, sedangkan luka berat mengalami kenaikan. Terkait kerugian material yang diakibatkan tidak mengalami kenaikan persentase, tetapi penurunan sampai ke angka 38%. Terhadap penanganan COVID-19 di wilayah hukum Polres Toba, bahwa target pencapaian vaksinasi di wilayah hukum Polres Toba sesuai dengan harapan pemerintah pusat, serta dalam penanganan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toba juga. Hal ini dapat dikatakan sangat baik dan tak luput hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Toba. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Toba yang selama penanganan COVID-19 tetap berkolaborasi dengan pihak Polres Toba. Jadi untuk pencapaian kasus narkoba di tahun 2022 untuk di wilayah Toba kita berterima kasih ya, sampai sekarang kita bisa menekan peredaran narkoba. Ini berkat bantuan daripada masyarakat dan juga gabungan TNI, Polri, Satpol PP dalam kegiatan Grebek Kampung yang ada di daerah Toba. Sekali lagi saudara terima kasih. Mudah-mudahan ke depan di tahun 2023 nanti ya ini akan kita tingkatkan supaya Kabupaten Toba bisa menekan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Toba. Yang pertama kita akan meningkatkan lagi sosialisasi terhadap di tingkat-tingkat sekolah dan juga di pedesaan dan juga di kecamatan. Ini kita bekerjasama dengan Pemkab pastinya, ya, dengan Pemkab, dengan Dinas Pendidikan, bahwasanya kegiatan ini sosialisasi masalah narkoba harus ditingkatkan lagi daripada tahun 2022. Polres Mandailing Natal merilis kinerja selama tahun 2022. Dalam rilisan tersebut, kasus kriminal dan narkoba meningkat dari tahun 2021. Kenaikan angka kasus ini faktor menurunnya ekonomi saat pandemi COVID-19. Di latar belakangnya menurunnya ekonomi saat pandemi COVID-19 melanda dunia sejak beberapa tahun terakhir ini, membuat para tersangka nekat melakukan tindakan yang melawan hukum negara. Dalam rilis kepolisian Resort Polres Mandailing Natal, sejumlah kasus mengalami peningkatan dari tahun 2021. Seperti kasus kriminal di tahun 2022 ini sebanyak 639 kasus, sementara di tahun 2021 sebanyak 569 kasus. Kenaikan kasus kriminal mencapai 13%. Untuk kasus narkoba di tahun 2022 ini sebanyak 122 kasus, di tahun 2021 kemarin sebanyak 81 kasus. Peningkatan kasus narkoba mencapai 39%, sedangkan kasus laka lantas di tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya. Dalam rilis Polres Mandailing Natal, di halaman Polres Mandailing Natal juga memusnahkan barang bukti ganja kering, siap edar dengan cara dibakar. Kapolres Mandailing Natal AKBP Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka yang diamankan, mereka mengakui bahwa perbuatan yang menyalahi hukum ini dilakukan akibat faktor ekonomi yang menurun akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun terakhir ini. Ya, kemungkinan ekonomi ya, permasalahan ekonomi karena selama kurang lebih 2 tahun ini ekonomi kita menurun karena pandemi COVID-19 ya, sehingga mungkin para pelaku mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana. Himbauan kepada masyarakat, edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Untuk mengurangi angka kasus kriminal dan narkoba, petugas kepolisian berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Pasca libur tahun baru 2023, situasi jalan di perlintasan Sumatera Utara rata-rata mengalami peningkatan, khususnya di kawasan Kabupaten Deli Serdang. Berikut laporan petugas Satlantas Polres Deli Serdang melalui pantauan video CCTV. Salam presisi. Horas Mujuah-juah Ahoy warga Sumatera Utara. Seperti biasa kami dari Satlantas Polresta Deli Serdang akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV TMC Polresta Deli Serdang pada tanggal 1 Januari 2023, tepatnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita pantau arus lalu lintas di seputaran Lubuk Pakam, tepatnya di Simpang Tangsi atau Simpang Polresta Deli Serdang. Arus lalu lintas di Simpang Tangsi ini terpantau ramai dan lancar, baik kendaraan yang datang dari arah Medan maupun kendaraan yang dari tebing tinggi. Begitu pula kendaraan yang keluar masuk dari Polresta Deli Serdang. Selanjutnya, situasi arus lalu lintas kita pantau di depan kantor Bupati Deli Serdang. Arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar dari kedua arah. Begitupun kendaraan yang keluar masuk dari perkantoran Bupati Deli Serdang. Berikutnya, pantauan arus lalu lintas di Desa Pagar Jati, tepatnya di Simpang Warung Seri. Arus lalu lintas di Simpang Warung Seri ini terpantau ramai dan lancar. Kami informasikan kepada pengemudi untuk dapat mengurangi laju kendaraannya di simpang ini karena ada persimpangan atau akses yang menuju ke arah Bandara Kuala Namu. Demikian kami sampaikan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Polresta Deli Serdang. Selamat siang, salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Ah, wangi banget. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta.
Dalam upaya mempererat tali silaturahmi umat Muslim, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Khardin, pagi tadi melakukan safari subuh di Masjid Al-Mukhlisin, Medan Denai. Dalam kunjungannya, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Khardin didampingi Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal, tokoh masyarakat, alim ulama, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah, isra, dan tausiah. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan, safari subuh ke-31 ini merupakan kegiatan rutin dilakukan untuk memakmurkan masjid saat dirinya bertugas di Aceh. Menurutnya banyak hal dalam kegiatan safari subuh, selain untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membangun silaturahmi kepada masyarakat. Selalu bersyukur dan muhasabah merupakan hal yang penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Muslim, sehingga mampu mencapai kenyamanan maupun ketenangan hidup. Untuk meningkatkan keimanan bagi umat Muslim, masjid sebagai salah satu tempat untuk beribadah dan juga pusat kegiatan berbagai bidang, sehingga terbentuknya syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Karena ke depan ya, di masjid-masjid tertentu di luar di banyak tempat itu sudah bergeser, jadi tidak hanya memakmurkan masjid, tapi masjid memakmurkan umat. Jadi masjid menjadi pusat kegiatan, jadi pusat ekonomi, pusat ibadah dan lain-lain. Nah ini yang juga perlu kita lakukan, sehingga kalau itu sudah terjadi, memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan umat, ya ada ketergantungan masjid dengan umat dengan masjidnya, sehingga memang masjid bisa menjadi pusat budaya, pusat Islam, pusat ibadah Islam. Salah seorang ulama, Amhar Nasution, mengapresiasi kegiatan safari subuh yang digagas Pangdam 1 Bukit Barisan memberi manfaat bagi umat Muslim. Merasa bahagia kehadiran Pangdam betul-betul menjadi konduktor, stabilisator, dinamisator dan motivator yang baik. Dengan kehadiran beliau, maka tiap-tiap masjid itu menjadi makmur, jamaah jadi banyak, dan kemudian kehadiran ini membangun silaturahim yang baik. Terlebih-lebih dengan membangun silaturahim yang baik, ada tausiah, maka kita perdayakan untuk menambah ilmu mereka. Kebun Binatang Medan diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Wisatawan memilih menghabiskan libur tahun baru ke Kebun Binatang Medan. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah terlihat ramai mengunjungi Kebun Binatang Medan, Jalan Bunga Rampai, Simalingkar B, Medan Tuntungan siang tadi. Kebun Binatang Medan yang memiliki lahan seluas 30 hektar ini menjadi pilihan warga Medan dan luar daerah untuk menghabiskan libur tahun baru bersama keluarga. Salah satu binatang yang memiliki daya tarik yang tinggi dan selalu menjadi sasaran wisatawan untuk mengabadikan momen liburannya adalah gajah dan harimau Sumatera. Untuk dapat masuk ke Kebun Binatang Medan ini, pengunjung hanya cukup membayar Rp20.000 per orang. Kini Kebun Binatang Medan memiliki hewan jenis harimau Sumatera dan harimau Benggala yang sehat dan terawat. Koleksi kebun binatang seperti hewan jenis monyet menjadi daya tarik tersendiri, serta siamang yang memiliki suara ramai dan ciri khas tersendiri. Terlihat hewan jenis buaya muara telah memiliki kandang barunya. Para wisatawan yang datang bersama keluarga selain bisa melihat berbagai jenis binatang, juga dapat berolahraga melilingi lahan kebun binatang yang cukup luas tersebut. Tak kalah menarik, hewan jenis unggas ini memiliki bulu dengan warna menarik. Biasanya pengunjung sangat menanti burung merak ini mengembangkan ekor indahnya itu. Terhadap pengunjung, tentunya diharap menjaga kebersihan dan tidak memberi makan sembarangan kepada hewan yang ada di kebun binatang. Kebun Binatang Medan ini juga memiliki koleksi hewan jenis orangutan, burung elang, burung hantu, ular, rusa, beruang, dan hewan lainnya yang dilindungi negara. Saat ini Kebun Binatang Medan yang dikelola oleh Pemko Medan terus berbenah. Wisatawan asal Aceh, Tia, bersama keluarganya memilih liburan ke Kebun Binatang Medan karena ingin mendapat udara segar dan pemandangan alam sambil melihat binatang. Lagi pada bosan ke mall, jadi pengen ke wisata alam, jadi milih ke Medan itu karena juga nggak terlalu jauh dari Medan, terus masuknya juga biayanya murah, cuma Rp20.000 per orang, terus ada wisata outbound juga, jadi anak-anak bisa melihat binatang, terus bisa main juga dengan pemandangan alam lah. Ada harimau, ada gajah, ada buaya juga.
Sementara itu pemirsa, perayaan liburan Tahun Baru 2023, warga bersama keluarga ramai mengunjungi objek wisata kuliner di Kampung Nusantara. Selain menikmati kuliner, juga disajikan beragam tarian etnis budaya Nusantara. Terlihat ribuan warga bersama keluarga dari berbagai kabupaten di wilayah Sumatera Utara ramai mendatangi Kampung Nusantara yang berada di Kelurahan Aikanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kampung Nusantara merupakan lokasi khusus menyajikan kuliner beragam makanan tradisional dari daerah Nusantara yang ada di Indonesia. Selain menyediakan ragam kuliner tradisional, dengan suasana khas pedesaan ini, pengunjung datang di kampung juga dapat menikmati sajian ragam tarian tradisional Nusantara yang dibuka dalam sepekan hanya 1 hari, yaitu pada setiap hari Minggu. Salah seorang pengunjung dari Rantau Prapat, Eli, mengatakan mereka datang ke Kampung Nusantara ini mendapat informasi dari media sosial. Ternyata suasana dan masakannya cukup enak dan memuaskan. Sekalian singgah sarapan, ingin tahu ya kan, apa betul nggak yang diviralkan itu makanannya enak-enak nggak? Ternyata enak, nggak mengecewakan lah pokoknya. Jadi dapat informasinya dari mana? Dari Facebook. Jadi sejauh ini kesannya gimana sih? Kesannya rasa nggak kecewa lah pokoknya. Pokoknya jauh-jauh nggak kecewa lah, sesuai dengan yang diviralkan. Jadi dengan suasananya yang suasana nyaman, anak-anak betah ya kan, ya bisa dapat mengembangkan bakat anak-anak ya, bisa berkreativitas jadinya, bisa menginikan bakatnya, sehingga budaya itu nggak hilang ya. Saat berkunjung bersama keluarganya, Bupati Labuhan Batu Utara Hendrianto Sitorus terkesan adanya Kampung Nusantara ini yang mengingatkan kembali kepada suasana masa kecil. Dengan suasana sederhana, Kampung Nusantara ini selain menyajikan wisata kuliner, sekaligus menjadi tempat untuk memperkenalkan kepada generasi muda budaya Nusantara Indonesia dan juga menambah penghasilan dari pelaku UMKM. Telah dilakukan penggagas para pemuda-pemudi, yang dimana ini mengingatkan kita pada masa kecil kita, masa dahulu, dan ini membuat kita makin dekat dengan keluarga, di mana anak-anak banyak berkumpul, orang tua, banyak dari jiran tetangga, yang hari ini berkumpul di satu tempat ini hanya untuk menikmati suasana lama atau suasana zaman dulu, yaitu yang dibuat hari ini Kampung Nusantara. Secara pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, kami juga bersyukur bahwasanya ada masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara hari ini telah menggagas wisata ini, wisata kuliner yang disebut dengan Kampung Nusantara. Di sini banyak kita lihat beragam macam makanan yang semuanya dari suku budaya itu ada semua di sini. Termasuk yang saya suka adalah es lilin. Sudah lama saya tidak makan es lilin. Pada kesempatan ini, Bupati juga menghimbau agar pelaku pengelola dan UMKM agar dapat menjaga kebersihan makanan dan tempat, agar pengunjung yang datang menjadi betah dan ramai dikunjungi wisata. Jika Anda ingin berlibur bersama keluarga yang jauh dari keramaian kota dengan santai dan nyaman sambil menikmati pemandangan alam yang masih asri, dapat mengunjungi Mual Sitopak atau sumber mata air yang berusia ratusan tahun di Desa Hutagaul, Petalum atau Hutagaul Tonga-Tonga, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Lokasi objek wisata Mual Sitopak ini tidak jauh dari Jalan Raya Simapangsi Bule-Bule Tampu Bolon atau Jalan Balige Bypass dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 10 menit dengan jarak sekitar 1 km jika menggunakan kendaraan roda 4 ataupun 2. Salah seorang keturunan marga Hutagaul, Rahman Hutagaul, mengatakan Mual Sitopak ini dipugar oleh warga keturunan Raja Tuan Maruji Hutagaul yang tinggal di Hutagaul Tonga-Tonga atau Desa Petalum pada tahun 1967 yang lalu. Mual Sitopak ini merupakan pauseang atau pemberian pihak mertua hula-hula marga Hutagaul kepada menantunya marga Siregar pada ratusan tahun lalu. Mual Sitopak pauseang yang berada di Desa Petalum Hutagaul Tonga-Tonga ini tepat di bawah pohon bintatar atau beringin yang diyakini sumber mata airnya tidak pernah habis. Bahkan debit airnya mampu memenuhi kebutuhan ribuan warga desa. Mual Sitopak ini memiliki nilai sejarah bagi Pomparan marga Siregar karena merupakan pemberian hula-hula marga Hutagaul manakala putrinya dipersunting marga Siregar. Keindahan lokasi yang masih asri dan kejernihan Mual Sitopak ini sangat bersih.
Namun sangat disayangkan keadaannya masih jauh perlu perhatian dari pemerintah Kabupaten Toba dan kesadaran masyarakat setempat dalam memperindah lokasi tersebut agar layak menjadi salah satu ikon objek wisata yang dapat dilirik oleh pengunjung ataupun wisatawan. Di Bogor ini tahun 1967. 67 ya. Iya, di waktu itu nama bual itu dibikin bual Atik Sabungan Siregar. Udah dikasih Kota Gaul itu sebagai Pengungsian. Serang Pauseang. Itu makanya sampai sekarang itu Mall Siregar. Oh. Itulah makanya dibawa itu. Berbagai cara dilakukan orang untuk menyemarakan malam pergantian tahun baru, salah satu diantaranya menyelenggarakan kejuaraan internal klub badminton anak usia dini di Medan kemarin malam. Beginilah suasana aktivitas kejuaraan badminton sejumlah atlet anak usia dini di Gedung Angsapura Jalan Arif Rahman Hakim, Medan, penuh semangat dan antusias mengikuti tahapan kejuaraan internal klub menjelang malam pergantian tahun baru. Kejuaraan badminton internal klub PB Angsapura ini dilakukan berdasarkan grade ataupun usia sehingga pertandingan dapat dilakukan secara kompetisi. Salah seorang pelatih PB Angsapura Medan, Armada Sembiring, mengatakan kompetisi kejuaraan internal klub dilakukan secara spontanitas guna mengisi waktu menjelang malam pergantian tahun baru. Terlaksananya kejuaraan internal bulu tangkis usia dini didukung oleh para orang tua atlet sehingga berdampak pada hubungan silaturahmi bersama pelatih maupun pengurus menjadi lebih baik. Tingginya minat anak usia dini mengikuti pelatihan bulu tangkis di Kota Medan, khususnya di klub PB Angsapura Medan, menjadi spirit bagi tim pelatih untuk giat melakukan pelatihan intensif. Pada saat pelatihan ini kita adakan pertandingan. Intern untuk anak-anak Angsapura. Jadi sistem pertandingannya kita bagi kelompok yang usia dini, anak-anak, pemula, dan ada juga remaja. Jadi untuk membuat seru-seruan aja gitu antara anak-anak ini karena memang sambil menunggukan pergantian tahun. Orang tua atlet Amril Hasan Dalimunte mengapresiasi kepada pelatih badminton yang menggagas kegiatan kejuaraan internal badminton dapat mengisi liburan sekolah, terkhusus menjelang pergantian tahun baru. Kegiatan-kegiatan ini sangat positif sekali karena itu pasti menambah motivasi dari anak-anak. Kemudian kalau dia dari antusiasnya anak-anak walaupun ini pertandingan internal, ya mereka sangat betul-betul menunjukkan motivasi mereka dan yang penuh semangat. Silaturahmi dengan kekompakan yang dibangun antara orang tua bersama pelatih diharapkan terwujudnya atlet berprestasi hingga ke kancah nasional. Tekan angka peredaran narkoba jelang pergantian malam tahun baru, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kembali menggerebek peredaran narkoba di salah satu rumah yang dijadikan tempat penjualan makanan dan minuman. Dalam penggerebekan yang sempat dihalangi keluarga, petugas berhasil mengamankan 1 orang. Puluhan petugas gabungan dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan kembali menggerebek salah satu rumah pedagangan makanan dan minuman di kawasan Jalan Platina 2, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Dalam penyergapan, seluruh pemuda yang berada di warung tak satu pun bisa lolos dari penggeledahan petugas kepolisian dengan menggandeng TNI dan sempat mendapat perlawanan dari keluarga saat petugas mengamankan salah satu warga. Seorang warga yang diamankan petugas langsung diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Sementara untuk menekan angka peredaran narkoba, jelang malam pergantian tahun baru 2023, Polres Pelabuhan Belawan terus melakukan pengawasan di kawasan pesisir Belawan. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah fasilitas pada Pelabuhan Angin Gunung Sitoli saat ini mengalami kerusakan sehingga diperlukan perbaikan segera. Pihak Pelindo Gunung Sitoli bersama Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan serta pemerintah setempat kembali meninjau tingkat kelayakan sejumlah fasilitas di dalam lingkup Pelabuhan Angin Gunung Sitoli.
Beberapa sarana pada terminal penumpang telah jauh dari kelayakan yang semestinya mampu menciptakan rasa nyaman bagi pengguna jasa pelabuhan. Terpantau hanya ada beberapa kursi yang tersisa, akibat sebagian besar mengalami kerusakan karena faktor usia yang telah mencapai 5 tahun lebih. Belum dilakukan renovasi termasuk mobiler di dalamnya. Kemudian untuk pembenahan fasilitas ini segera mungkin di tahun 2023 akan segera diperbaiki. Ya, kalau boleh tahu ini ada berapa tahun sudah tidak tertangani Pak pelabuhan khususnya terminal penumpang ini Pak? Kalau khusus untuk terminal penumpang ini sekitar 5 tahun kalau menurut perhitungan kami, sekitar 5 tahun. Jadi memang sudah sewajarnya terminal penumpang ini harus segera diperbaiki. Kerusakan dengan tingkat berat dan sedang juga terjadi pada lantai dermaga pelabuhan bagian selatan. Hal ini mutlak menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaikinya, sebab dari operasional pelabuhan yang diusahakan tersebut telah menyumbang pendapatan bagi negara. Kondisi pelabuhan Gunung Sitoli ini memang masih banyak yang harus kita pikirkan, terutama fasilitas-fasilitas. Maka kita terus berkoordinasi, terutama dengan pihak Pelindo yang mengelola pelabuhan ini, bahwa kita berharap bahwa fasilitas-fasilitas yang mendukung di pelabuhan Gunung Sitoli ini segera untuk dipikirkan, dibangun, dan kita berharap juga nanti bahwa dari sisi pemerintah bisa kita memberikan dukungan juga. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kebijakan anggaran yang adil bagi perbaikan fasilitas pelabuhan Gunung Sitoli tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Mengingat kenyamanan penumpang dan pengguna jasa pelabuhan harus diutamakan tanpa mengisahkan suatu resiko buruk. Kemenyan merupakan hasil hutan bukan kayu yang memiliki ekonomi tinggi hingga menjadi mata pencarian masyarakat Tapanuli. Selain sudah dikelola selama ratusan tahun, kemenyan ini merupakan tumbuhan endemik yang tidak dapat tumbuh di semua tempat. Demikian halnya para petani kemenyan seperti di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahaye Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Mayoritas warga di desa ini sebagai penghasilan utamanya adalah dari kemenyan. Kemenyan atau haminjon ini adalah getah atau resin yang dihasilkan oleh pohon kemenyan melalui proses penyadapan. Dengan luas sekitar 3.000 hektar, tanaman kemenyan ini menjadi tumpuan serta investasi masyarakat yang sudah turun-temurun dilakukan. Seperti halnya dalam mengambil getah kemenyan membutuhkan teknik tersendiri seperti saat membersihkan pohon kemenyan sedang menuju berbuah dan mencungkil kulit kemenyan. Sebagai komoditi hasil hutan yang paling mahal, di mana semua hasil tanaman ini dapat dipanen. Menurut petani, fluktuasi harga kemenyan ditentukan oleh pengepul yang umumnya datang ke desa secara rutin. Dalam interaksi petani dengan tombak atau hutan kemenyan, dalam pengelolaan pohon kemenyan, menyadap getah kemenyan merupakan keahlian sadap menyadap pohon kemenyan yang sudah dimiliki petani kemenyan selama ratusan tahun dan dilakukan dari satu generasi ke generasi. Sebagai tanaman unggulan, para petani kemenyan mengeluhkan ketidakstabilan harga di pasaran yang acap kali dimonopoli oleh para tengkulak. Petani mengharapkan adanya keseriusan dan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga kemenyan. Supaya pemerintah dapat menangani tentang masalah harga kemenyan ini dan tentang masalah potongan. Potongan itu tadi, sebab potongannya 10%. Contoh, 10 kilo kemenyan saya, bersihnya itu hanya 9 kilo. Berarti 1%, 1 kilogram dipotong. Pemirsa, pedagang ikan salim mulai marak terlihat di atas sepanjang jembatan jalan lintas Sumatera, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan menuju Provinsi Riau, ramai didatangi pembeli. Ikan salim merupakan ikan yang diawetkan dengan cara pengasapan dan ikan ini mampu bertahan 5 hingga 7 hari. Dan bisnis ini juga sangat menjanjikan dengan harga jual yang cukup lumayan. Banyak diminati oleh warga, bukan hanya warga sekitar Labuhan Batu Selatan saja, tetapi juga dari berbagai daerah kabupaten dan provinsi lain, terutama warga yang sedang melintas. Adapun ikan yang dibuat sale terdiri dari ikan lele, gabus, nila, patin, dan ikan merah. Sedangkan harga ikan cukup bervariasi dari harga Rp70.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya, tergantung jenis ikannya.
Salah seorang pedagang ikan sale, Baim, mengatakan sudah 12 tahun berdagang ikan sale dan pembeli ikan sale bukan hanya dari Kota Pinang saja, tetapi sampai luar kota. Sedangkan untuk ikan-ikan yang dibuat sale ada yang didatangkan dari luar daerah. Ikan sale ini ikan apa aja nih Bang yang bisa ikan sale? Ikan gabus, lele, nila, patin, ikan merah. Kalau harga per kilonya berapa Bang ya? Kalau ikan lele dia 70, nila dia 150, lele dia 200, kemudian 150. Berarti bervariasi dia Bang ya? Salah satu pembeli, Abdul Haris Nasution, warga Bagan Batu Riau, mengatakan selalu membeli ikan sale setiap 2 hari sekali karena rasanya yang sangat nikmat. Adapun ikan sale yang selalu dipesan yaitu jenis ikan bandung dan gabus toman. Ikan sale di sini? Sering lah. Sering Bu ya. Kalau rasanya macam mana Bu? Udah sering beli ikan sale di sini Pak Haji? Selalu. Asalkan lewat lah dari sini 2 hari sekali boleh. Kalau rasa ikannya gimana Pak? Alhamdulillah bagus. Cukup nikmat lah. Kalau yang paling disukai ikan apanya nih, ikan asapnya ini apa ya? Ikan baung, ikan tauman. Yang paling enak ya. Selain ikan sale, pedagang di kawasan ini juga menjual udang galah yang merupakan udang air tawar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Udranda Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.